Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar itu apa variabel ya di dalam pemrograman dasar Python ya. Jadi teman-teman buka lagi ya latihannya di sini. Nah, jadi apa itu sebuah variabel? Di variabel itu ya, jadi di sini untuk membuat komentar ya teman-teman, ketik pagar ya. Nah, variabel itu adalah tempat menampung data ya. Nah, tempat menampung data. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya membuat nilai A itu sama dengan 10. Nah, jadi A ini itu sama dengan 10 ya. Nah, seperti itu. A sama dengan 10 dan nah jadi untuk untuk 10 ini yaitu dimasukkan nilainya ke dalam A ya. Nah, oke. Jadi untuk menampilkannya kita bisa klik print untuk memanggilnya ya, print. Nah, itu adalah A ya, A. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk menjalankannya teman-teman bisa gunakan klik kanan run Python file in terminal. Oke, maka akan muncul 10 atau bisa langsung ini ya. Oke, maka hasilnya langsung 10 ya ini. Nah, itu ya caranya. Nah, misalnya B nilainya itu adalah Padang Tekno. Nah, maka saat kita print B, maka akan muncul Padang Tekno ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman caranya. Oke. Nah, terus bisa misalnya saya masukkan C itu sama dengan 100 ya. C sama dengan 100. Nah, maka saya print misalnya print C 100 kemudian A B C D ya. D sama dengan misalnya D itu adalah A ditambah C ya, berarti hasilnya adalah kita panggil D, maka hasilnya adalah 110 ya. Kalau dikali hasilnya adalah 1000 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita ngasih string ya di dalam ini? Nah, berarti koma ya. Nah, nilai D adalah titik. Nah, kasih di sini koma. Nah, D ya, variabel D. Nah, oke, kita jalankan lagi. Oke, nah nilai D adalah 1000 ya. Nah, gini, misalnya gini. Nah, untuk memberi variabel aturannya yaitu aturan penamaan variabel ya. Di aturannya itu boleh huruf kecil semua. Misalnya panjang ya. Itu sama dengan 5 ya. Boleh seperti ini. Boleh juga lebar underscore x ya. Nah, boleh. Jadi nggak boleh pakai spasi seperti ini. X sama dengan 7. Nah, nggak boleh ya seperti ini. Nah, ada error katanya salah. Nah, ini salah di sini ya, baris 14. Oke, nggak boleh ya. Jadi harus dikasih underscore ya. Nah, panjang, lebar. Nah, dan ini boleh ya. Ini boleh. Ya, kemudian ini juga boleh. Kemudian lanjut. Nah, aturan selanjutnya itu boleh menggunakan panjang Y, panjang 10 ya. Jadi di sini huruf dulu ya, dan ini angka. Itu boleh ya. Panjang 10 atau panjang 1 atau panjang 2 itu misalnya 10 nilainya ya.
Nah, tapi tidak boleh angka duluan ya, angka misal 10 panjang ya, panjang. Nah, nggak boleh ya. Nah, itu ada merah, panjang 20 ya. Nah, oke, ini apakah bisa? Kita coba. Nah, kan terjadi error ya, jadi nggak boleh. Jadi untuk penamaan variabel itu harus huruf dulu, baru diakhiri dengan angka ya, kalau ingin buat campuran huruf dengan angka. Nah, kemudian boleh huruf besar juga ya, misalnya X1 misalnya, X luas misalnya. Nah, 20. Oke, itu boleh ya. Boleh. Nah, itu boleh. Ya, nah. Kemudian luas underscore Y besar itu juga boleh ya. Nah, 50. Oke. Nah, seperti ini. Nah, misalnya gini. Misalnya ini A 10 ya. A sama dengan 10. Nah, di bawah ini saya buat A sama dengan 40 ya. Nah, kemudian saya print di sini. Print. Nah, print A ya. Jadi, nilai A misalnya nilai A sama dengan, nah seperti ini A ya. Nah, saya jalankan. Nah, nilai A adalah 40. Nah, kenapa? Karena cara pembacaan pemrograman di Python ini mungkin di pemrograman yang lain juga sama ya. Ya, setahu saya sama. Jadi dia membaca dari atas ya, runtut gitu. Bacanya ini, oh nilai A, misalnya nilai A itu awalnya 10, kemudian nilai B ya. Nah, nilai B awalnya nilai A awalnya 10, kemudian dia ketemu lagi nilai A, maka nilai A ini diganti dengan 40 ya, karena kita memanggil printnya di sini ya. Nah, bagaimana kalau kita panggil di sini nilai A adalah A ya. Nah, seperti ini. Nah, maka yang ini itu memanggil yang ini ya, kemudian yang ini memanggil yang ini. Jadi dia memanggil nilai yang paling terakhir ya, memanggil variabel yang paling terakhirnya. Nilai A adalah 10, ini nilai A 10, kemudian nilai A adalah 40 ya. Nah, seperti itu. Nah, misal kita buat di sini A sama dengan 100. Nah, maka A ini itu mengambil nilai yang paling akhirnya adalah 100 ya. Maka akan muncul nilainya 100. Nah, yang ini tetap 40 ya. Walaupun ini ya. Nah, tapi kalau kita hapus dan ini juga kita hapus, dia mengambil yang pertama ini ya, karena variabel A masih ada ya. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman. Oke ya. Jadi jadi di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi variabel ini dikasih nilai, baik itu kan variabel itu adalah tempat untuk menampung data ya. Itu baik berupa huruf atau angka, atau berupa data lainnya ya. Nah, jadi tipe data itu ada banyak. Nah, untuk mengecek di sini C itu tipe datanya apa, nilai C itu bisa kita taruh di sini. Nah, itu integer ya. Kalau ini nggak muncul. Nah, ini itu string ya. Tadi muncul ya. Nah, ini muncul. Ntar. Nah, ini string ya. String. B itu string. Oke. Lalu diginiin ya. Supaya muncul ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk tipe-tipe data, jadi variabel ini akan menampung nilai dari beberapa tipe data ya. Semua dari tipe data. Oke. Tipe data yang ditampungnya apa aja, itu semua yang ada di pemrogramannya itu bisa ditampung. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk video berikutnya kita akan masuk ke tipe data ya. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.